Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari berhenti sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 352 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian hari Jumat 15 Mei 2020 dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 15 mengatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebuah anekdot tentang tukang cukur dan Tuhan. Seorang Kristen datang ke tukang cukur, langganannya untuk bercukur rambut dan jenggotnya. Mereka mengobrol. Sangat banyak mereka obrolkan sampai ke hal tentang Tuhan. Tukang cukur itu berkata, saya tidak percaya Tuhan itu ada seperti yang Anda percayai. Mengapa kamu berpikir demikian? Tanya orang Kristen itu. Itu sangat mudah. Anda cukup pergi keluar dan melihat bahwa Tuhan tidak ada. Bila Tuhan ada, mengapa banyak orang sakit? Mengapa COVID-19 coronavirus merebak? Mengapa banyak anak-anak terlantar dan cacat? Bila Tuhan ada, maka seharusnya itu semua tidak ada. Akankah terjadi pertumpahan darah dan bahkan perang? Saya tidak dapat membayangkan bahwa Tuhan yang penuh kasih akan membiarkan semua itu terjadi. Orang Kristen itu tidak ingin berdebat, tetapi dia belum menemukan jawaban untuk meyakinkan bahwa logika si tukang cukur itu tidak tepat. Tukang cukur itu sudah selesai melakukan pekerjaannya, dan orang Kristen itu keluar. Ketika dia keluar dari ruangan, dia melihat seorang laki-laki dengan rambut panjang dan jenggot panjang. Orang itu tampak kusam dan kotor. Tentu sangat perlu saat itu juga mendapat perhatian dari si tukang cukur itu. Lantas orang Kristen itu berbalik dan mengatakan kepada tukang cukur itu, "Hei, kamu salah. Seandainya tukang cukur ada, maka rambut dari teman itu
tidak akan panjang seperti itu, dan jenggotnya juga tidak akan panjang seperti itu. Itulah buktinya bahwa tukang cukur tidak ada. Lantas tukang cukur menarik napas, sejenak terdiam, dan berkata, "Anda benar. Tukang cukur memang ada. Yang terjadi adalah orang harus datang ke tukang cukur itu, maka rambut dan jenggotnya boleh dicukur jika dia mau." "Anda benar," kata orang Kristen itu. Begitulah persoalannya. Tuhan memang ada dan Dia berkuasa. Tetapi yang terjadi, banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan. Maka semua yang kamu katakan tadi, kekerasan, anak terlantar, penyakit, semua terjadi. Dan sepertinya tidak ada pertolongan. Karena banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Ibrani 9 ayat 15 menjelaskan Yesus Kristus menjalankan tugasnya sebagai imam besar. Imam besar perjanjian lama sekali setahun masuk ke ruang Maha Kudus, mempersembahkan darah karena dosa umatnya. Dia sendirian di sana. Ibrani 9 ayat 7. Tetapi berbeda dengan Yesus, datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Imam besar perjanjian lama masuk ke dalam ruang Maha Kudus dalam bait Allah, dan Kristus masuk dalam penderitaan di Getsemane, memulai penderitaannya di sana. Kristus masuk sendirian, meneteskan peluh darah di Getsemane untuk menggenapi peraturan perjanjian lama. Imam besar pada hari raya pendamaian. Yesus Kristus tidak perlu membuat pendamaian untuk dirinya sendiri, karena Dia tidak memiliki dosa. Tidak perlu melakukan sebagaimana yang dilakukan para imam besar lain. Setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Segala sesuatu dalam perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang datang dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Sepanjang sejarah, orang-orang Kristen telah mengumumkan kebenaran itu. Saudara-saudara, kita sebagai gereja akan menemukan kembali undangan Kristus dari Bapa untuk beribadah dalam roh dan kebenaran. Yesus adalah pengantara dari perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Saudara-saudara, semuanya itu tidak cukup hanya kita syukuri, melainkan harus kita hayati dan amalkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Selama matahari bersinar, tugas itu harus terus berlangsung. Mari datang kepada Yesus Kristus. Biarkan Dia membasuh, menyucikan dosa kita dengan darahnya. Dialah imam besar yang menghapus dosa kita
sekali untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, bersama dengan semua makhluk kami memuji-Mu. Semuanya ada dari tangan-Mu yang Maha Kuasa. Mereka semua milik-Mu penuh dengan kehadiran-Mu dan cinta-Mu yang lembut. Terpujilah Engkau Yesus, Putra Allah, melalui Engkau semua ciptaan. Terpujilah Engkau Roh Kudus, dengan sinar cahaya-Mu Engkau membimbing kami dan seluruh dunia melewati masa-masa sulit karena terpaan COVID-19. Berilah kami selamat dan bertindaklah menghentikan pandemi ini. Kasihanilah kami. Ajarilah kami merenungkan firman-Mu. Yesus telah menyelesaikan dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Biarlah firman-Mu, Yesus sebagai imam besar yang sudah menghapus dosa kami, akan tetap memberi kami kekuatan melalui Roh Kudus-Nya untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, selalu dan selalu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 352 ayat 1. Hai bangkitlah semua, hai orang beriman, nyalakanlah pelita, sudah mulai gelap, pengantin akan tiba, wahai mempelainya yang lama merindukan kekasih hatinya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.